Di sini di depan gue ini udah ada telur yang emang udah busuk dia, nih ya, dan dia nggak netes sama sekali. Di sini kalau nih ya teman-teman bisa lihat tuh, ini telur ya bro ya, tapi udah busuk dia. Makanya hati-hati untuk teman-teman kalau bisa mau breeding itu di tempat yang emang bener-bener sepi gitu ya. Oke, nanti kita langsung kubur aja mas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman Betapis, untuk sahabat ikan cupang, khususnya cupang hias bro. Jadi hari ini gue mau bahas masalah telur busuk ya, masalah pembusukan telur itu terjadinya kenapa gitu. Nah, kadang-kadang juga ada ikan yang makan telur terus emang dia perutnya gendut gitu, sampai gendut banget ya, dan disisain dikit tapi itu nggak netes, biasanya busuk dia telurnya. Oke, yang pertama yang kita mau bahas di sini. Di sini di depan gue ini udah ada telur yang emang udah busuk dia, nih ya, dan dia nggak netes sama sekali. Di sini kalau nih ya teman-teman bisa lihat tuh, ini telur ya bro ya, tapi udah busuk dia karena nggak apa ya. Ini yang pertama, kemarin sebenarnya masalahnya karena si Mel makan telur, dan gue angkat bapaknya tuh. Kondisi busa masih banyak juga. Biasanya sih netes biasanya ya, cuman yang ini nggak netes karena untuk pembusukan telur ini biasanya terjadi karena stres bisa. Walaupun kondisinya dia udah nelor, ini emang kemarin salah juga sih gue breeding di sini. Anak-anaknya si toples, jadi kondisinya berisik bro. Toples tuh brak bruk ya kan. Nah, makanya kayak gini nih sebenarnya, makanya gue selalu nerapin sama teman-teman. Kalau breeding itu usahain tempatnya itu sunyi sepi ya bro ya. Artinya jangan orang lalu lalang terus lewat terus berisik gitu, jangan ya. Nah ini makanya mungkin salah satu efek juga ini nggak banyak yang nggak jadi juga. Faktor keduanya karena berisik itu, faktor pertamanya belum rezeki ya. Nah ini salah satu bentuk ikan yang emang dia stres melnya, jadi udah nggak peduli lagi sama telurnya ya. Tuh dia udah ini busuk banget bro, ini parah banget nih. Dia nggak jadi ya. Biasanya kayak gini nih sebenarnya dia dibuahin sama melnya, cuman karena dia mungkin stres, jadi stres itu maksudnya dia kaget gitu ya begitu dia lagi. Makanya kita kalau kita breeding kadang-kadang kita suka ngintip gitu, dia pasti langsung berontak brek gitu ya. Nah itu di situ dia tuh kaget gitu. Kadang-kadang dia lagi ngomong gitu, lagi nyusun telurnya, kita tiba-tiba buka atau bunyi suara apa, itu pasti dia kaget gitu, dan kaget itu efeknya kayak gini nih biasanya. Makanya hati-hati untuk teman-teman kalau bisa mau breeding itu di tempat yang emang bener-bener sepi gitu ya. Kalau bisa di kuburan ya. Nggak ada yang lewat itu. Iya, nggak ada yang lewat, sunyi sepi ya. Jadi untuk teman-teman dijamin ya, jamin angker ya. Oke. Untuk pembusukan telur ini sebenarnya bukan masalah faktor female tua atau enggak, atau cukup usianya cukup atau enggak, tapi itu ada sebagian faktor itu sih sebenarnya, female muda. Cuman kalau menurut gue ini perhitungan female ini emang bener-bener mateng sih kemarin, tapi kok bisa busuk gini gue juga heran juga sih. Biasanya jarang banget gue telur busuk ini bro. Bukan pengaruh plastik juga ya, karena kalau pengaruh plastik ikan-ikan gue udah ini mungkin semua busuk. Sebagian besar ya. Iya, sebagian besar. Ini dari 30 pair yang atas 21, yang busuk cuma 1 gitu ya. Jadi emang bukan faktor masalah plastiknya, karena gue udah ini plastiknya pun gue bolongin di sini ya. Ya. Jadi emang dia ini sebenarnya posisinya udah bagus banget. Kemarin busanya pas di tengah. Tapi ya itu bro, belum rezeki ya. Ini padahal burayak. Aduh. Ini bapaknya cakep banget ini, bro. Ya. Oke, nanti kita langsung kubur aja, Mas. Kita umumin di masjid sore ini juga. Setelah berpulang ke rahmatullah ya. Rahmatullah. Sebagian besar dari ikan yang di breeding ya. Besar loh ini, banyak ini, mungkin ada 400-an ekor nih ya.
menghilangkan nyawa ya bunuh diri. Oke ya, menurut gue itu udah jelas dan cukup. Berarti faktor penyebabnya bisa macam-macam ya, tergantung bukan hanya dari apa namanya indukan gitu ya. Bukan, jadi faktornya itu yang pertama banget yang ngaruh banget berisik. Mau beli Kemarin begitu hari kedua anak-anak ini nyuci anak-anak farm nyuci toples. Itu emang aduh, gue lupa pesen bro. Jadi mereka tuh kalau nyuci toples kan diturunin semua, brok. Nah jadi kan kalau toples bunyinya kayak gini nih. Ini kalau karena ini udah netes ya jadi nggak apa-apa ya. Nah gini serius. Iya. Makanya pasti kacau ikan. Ya, jadi itu salah satu faktor yang lu harus hati-hati ketika lu ngelakuin breeding. Ya harus menjaga supaya ikan nggak stres berarti ya. Ya, jaga stamina ikan, maksudnya jaga Kondisi lingkungan. kondisi ikan juga, kondisi supaya dia nggak stres itu caranya jangan berisik itu, ya. Oke, cukup ya Mas Arif ya. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Doain yang terbaik untuk kalian. Semoga aja kalian sukses untuk breeding, bisa sampai panen dan bisa dijual dengan mudah, ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah support. Berkat kalian, gue udah sampai ke 1 juta subscriber ya. Ya, kurang 800. Kurang 800 ribu. dari 1 juta kurang 800.000 subscriber ya. Jadi Tapi nggak apa-apa, Bi. tapi nggak apa-apa ya. Kita emang awal itu dari mimpi dulu. Dari mimpi ya. Mimpi dari 1 juta, walaupun kita sebenarnya itu 200. 200. Ya. Amin. Ya emang kayak gitu bro. Ya. Oke. Siap. Pokoknya itu tadi lah pesan gua ya. Tetap semangat aja untuk kalian ya. Oke, thank you. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.